Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya dalam bincang-bincang matematika. Ya, ini saya fokuskan pada yang sederhana-sederhana saja ya. Tidak yang sulit-sulit ya. Untuk berpikir aja yang gemar matematika ya, yang sedang membuka Muzawin Channel, ya belajar lagi matematika. Kita belajar lagi berhitung ya, bagaimana strategi ya mengalihkan yang sederhana ya. Jadi mengalihkan itu kan kadang diperlukan yang sederhana. Kalau pas tidak membawa HP, zaman sekarang kan bawa HP, lalu kalau mengalihkan tinggal pencet HP saja ya, pencet tombol HP lalu ketemu. Anak-anak zaman sekarang itu gitu ya, tidak lalu mau berpikir, banyak yang tidak mau berpikir, yaitu berdasar penjelasan dari para guru dan pengalaman di sekolah-sekolah kurang ya, karena adanya HP, ada kalkulatornya kan untuk menghitung. Nah, tetapi kadangkala kita tidak selalu membawa HP itu ya, dan memang sebenarnya kalau anak-anak sekolah ya, tanda petik yang suka matematika ya kewajiban untuk melatih matematikanya itu ya. Misalnya begini ya, kalau kita mau mengalihkan misalnya 8 kali 25, lah kalau prosedural kan lalu 25 lalu di bawahnya 8 dikalikan gitu ya, itu karena 8 kali 25 ya sama saja dengan 25 kali 8, lalu dikalikan 5 kali 8, temunya berapa itu, 40, ditulis nolnya saja lalu ada 4 gitu kan, lalu 2 kali 8 itu 16 ditambah 4 tadi lalu 200 itu ya sudah prosedural semacam itu ya harus bisa ya mengalihkan dengan standar. Tetapi juga kita kadang sedikit kreatif lah gitu ya. Misalnya 8 kali 25, yang gampang itu gimana? Kalau 25 kali 4 kan 100 gitu, 8-nya dibagi 4, 2 ya, 100 kali 2 lalu 200 gitu ya. Jadi kalau biasa berpikirnya itu kalau dibalik saja bingung, itu ya 25 kali 8 itu. Yang 25 itu dikalikan 4 kan ketemu 100. Yang 8-nya dibagi 4 itu karena perkalian ya, jadi ada yang 100 menjadi 100 itu 25 kalikan 4, yang 8-nya dibagi 4 sama itu. Jadi 100 kali 2 200 gitu. Lagi misalnya ya, satu lagi contoh, nggak usah banyak-banyak, lalu saudara pikirkan ya. Misalnya 12,5 kali 24. Wah, 12,5 kali 24 itu kalau wah apa, bapak-bapak, ibu-ibu ya, mbak-mbak, mas-mas, pada lagi yang jarang berkecimpung di matematika lah, berapa itu kan gitu ya. 12,5 kali 24 ya. Ya, tetapi dengan berpikir kreatif sendiri, kalau tadi pengalamannya kalau 25 bisa menjadi 100, 12,5 itu kan jadi 25 bisa ya gitu, itu mikirnya begitu. Lalu 12,5 itu berapa kali menjadi 100 itu 8 kali ya, 8 kali 12,5 itu pas 100 ya. Yang 24 dibagi
8, lalu ketemunya 3 kali 100 jadi 300, jadi 12,5 kali 24 itu 300. Ya boleh saja ya, tentu saja 24 kali 12,5 dikalikan biasa itu boleh ya. Atau saudara, bapak-bapak, ibu-ibu capek-capek begitu, ngambil aja kalkulator gitu kan, 12,5 kali 24 ya ketemu 300. Ya silakan saja, tapi itu bukan berpikir matematika, itu menggunakan alat, tidak menambah kecerdasan dari seseorang gitu ya. Tapi kalau mau nambah berpikirnya, prosedurnya itu harus bisa ya. Prosedur mengalikannya itu harus bisa, lalu sambil di situ logikanya kenapa ada logika, ada dalam prosedur itu ada berpikir ya. Seperti tadi yang 25 kali 8, 5 kali 8, tulis nolnya, lalu nabung 4. Nah, itu gimana kalau nabung 4? Itu ada proses berpikirnya, bukan hanya pencet tombol saja kan. Lalu yang 2 kali 8 itu 16, ditambahkan yang 4 itu menjadi 20 kan, ya ada nolnya 200 kan gitu. 25 kali 8 itu 200. Itu ada logikanya, ada unsur berlatihnya, melatih otak begitu. Sama saja itu 12,5 kali 24 itu boleh dikalikan saja biasa, 24 kali 12,5 lalu kalikan biasa itu temunya 300 nanti. Tapi juga ada cara lain yang lebih efektif berpikir. Itu harus melihat situasi karena semuanya tidak berpola. Ini ada pola, kebetulan 12,5. Wah, 12,5 ini kalau menjadi 25 kan bisa, menjadi 100 kalau gitu bisa ya, kalikan 8. Kalau begitu yang 24 bagi 8, 3 kali 100, 300 begitu. Ya. Itu berpikir menjadi efektif ya. Misalnya juga dalam mencari persentase itu ya, 10% kali 20 misalnya, 10% dari 20 kadang-kadang begitu. Berapa ya 10%-nya dari 20 gitu. Ya. Itu kalau kita perhatikan ada kata 10 berarti ada nolnya, 20 ada nolnya. 0 dengan 0 itu sudah menjadi seperti ratusan ya, persen itu kan per 100, sehingga nolnya itu hilang dua-duanya, tinggal bilangannya saja 1 kali 2, jadi ketemunya 2. Jadi mikirnya agak ringan ya. Saya ulangi misalnya yang lain, 30% dari 70, 30 ada nolnya kan, 30 dari 70 ada nolnya kan. Nah lalu nolnya itu hilang aja, seolah-olah hilang sebab nanti terbagi dengan 100 gitu. Tinggal 3 kali 7, 21. Jadi 30% dari 70 itu 21 tuh. Ya, bagaimana kalau misalnya 20% dari 15 misalnya? Ya 15 itu kan kalau dipandang 5-nya itu posisi di 0 gitu kan, posisi di 0. Nah tadi kan pengalaman itu nolnya hilang. Nah berarti tinggal 2 kali 1,5, ketemunya 3 gitu. Gitu ya. 15 tadi menjadi 1,5 itu karena posisi 0 tadi. Nah ini cara-cara mikir matematika sederhana seperti itu. Nah kalau anak-anak itu suka berpikir macam itu menjadi lebih menarik matematika itu ya. 40% dari 35 misalnya. Nah tadi sama ini prosesnya itu dengan 15 sama 35. Nah itu jadi 3,5 kalikan 4, temunya 14 itu. Nah itu contoh-contoh cara berpikir matematika yang sederhana agar menjadikan khususnya para siswa yang sekolah itu menjadi lebih tertarik kepada matematika begitu. Jadi ada cara-cara berpikir itu semakin lama semakin perhatikan semakin bagus ya. Perhatikan hal-hal macam itu. Semakin banyak pengetahuan ya, dan juga bisa sewaktu-waktu pengetahuan itu dipanggil lagi dalam memori kita untuk digunakan. Begitu caranya untuk belajar matematika dari hal-hal yang
sederhana dulu yang menarik perhatian kita. Wah, ini menyenangkan juga ya gitu ya. Nah, kendala penyakitnya itu sekarang adanya HP. Menyepelekan, begitu pakai HP saja, ada kalkulatornya, tinggal pencet, selesai. Ya, makanya kalau ulangan tidak pakai HP kebingungan ya. Tidak boleh bawa HP ya, tidak bisa kerja karena biasanya hanya pakai HP saja, tidak berpikir. Matematika itu kaitannya berpikir. Begitu ya bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, saudara-saudara semua, itu ya matematika berkaitan dengan cara berpikir. Bagaimana untuk menyukainya dari hal-hal yang sederhana seperti tadi saya kemukakan, supaya kita menarik juga ya gitu. Lalu kita senang itu. Kalau gitu ada strategi-strategi ya, yang bisa menjadi lebih gampang di dalam mengalihkan. Seperti pernah saya sampaikan di bincang-bincang matematika terdahulu, misalnya mengalihkan 15 ya, kali 15 bilangan yang sama, 15 kali 15 itu cukup 15 itu diapit tulis 10 dan 20. Nah, dikalikan 200 tambah jaraknya 15 sampai 20, 15 sampai 10 itu 5. Jadi 5 kuadrat. Jadi 225. 35 3 kali 4 itu 12. Ya, itu kuadratnya kan 25, 12 25 itu ya. Baru itu 1225. Mau berapa? 55 kali 55, 5 kali 6 aja gitu. Ya. Tambah 25 gitu. Maksudnya ditulisnya itu 5 kali 6 kan 30, itu 30 gitu loh, 25 seperti itu ya. Itu akan lebih menjadi kita lebih suka ya dengan matematika karena ada pola-pola. Tentu tidak semuanya berpola ya, kita pelajari yang berpola dulu, yang gampang-gampang gitu. Tidak semuanya berpola ya, pelajari yang berpola itu, lalu punya pengetahuan sedikit demi sedikit. Jadi belajar itu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya, terus menerus ya, lama memang ya gitu ya. Makanya sekolah itu kan lama, di SD berapa tahun ya, di SMP, di SMA atau yang sederajat ya berapa tahun kan gitu, lama untuk membangun pengetahuan. Nah, di samping itu kan masih banyak yang dipelajari, bukan hanya matematika kan. Harus belajar berakhlak karimah, bersopan santun, menjadi pribadi yang baik, yang berkarakter ya. Ya, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan manfaat ya apa yang saya sampaikan, pahami ya, khususnya mbak-mbak, mas-mas yang sedang sekolah, dan secara khusus bapak-bapak, ibu-ibu yang suka matematika ya. Saya ceramah saja tanpa papan tulis ya. Ya, percaya sama saya belajar matematika itu lama ya. Ya, banyak tahu lah. Tidak semua tahu, tidak begitu. Ilmu itu luas ya, tidak semua tahu. Yang saya tahu saja yang saya sharingkan begitu, supaya ada manfaatnya. Kalau bukan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang, siapa tahu kalau YouTube ini masih tidak terhapus di sistem. Nah, kan ada generasi-generasi nanti, ada anak-anak SMP, ada anak-anak SMA yang baru belajar. Ya, siapa tahu membuka dan ada yang senang, lalu setiap kali buka channel saya ya like dan komen silahkan ya. Kalau subscribe itu kadang-kadang berat ya bagi saudara ya. Kalau mau subscribe silahkan ya. Saya juga tidak mengharap apa-apa, saya sudah pensiun, hanya ingin manfaat saja, sedikit ilmu yang juga tanpa papan tulis dulu. Satu ketika pakai papan tulis jika diperlukan. Sekian saja saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.